Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kali ini gue akan mengajak lu membahas dengan logis dan sistematis mengenai kiper kita Andre Onana. Jadi barusan juga ada berita ya sambil nunggu ini nih pertandingan timnas, bahwa ada penawaran dari Saudi Arabia terhadap Andre Onana. Cuman ini masih diberitakan oleh Graham Bailey ya. Jadi Graham Bailey ini juga salah satu jurnalis ya, tapi belum ya, gue sih masih kadang-kadang dia ada benernya, kadang-kadang nggak juga gitu, bahwa ada penawaran dari Saudi Arabia. Jadi apakah Onana ini bisa pindah ke Timur Tengah summer ini, ya kita lihat nanti. Karena dari beberapa episode juga ya, beberapa episode lalu ya gue bahas juga dari beberapa berita bahwa sepertinya Amorim belum puas dengan kinerja atau penampilan Andre Onana dan berencana untuk mencari penjaga gawang baru. Nah, ya ini sih sebetulnya kalau menurut gua ya, kalau lu melihat penampilan Onana sih udah pasti banyak ya. Apalagi ada yang bilang dia badut ulang tahun lah, terus yang bilang tangannya pendek lah. Gue juga pernah bahas kan, apa sih jangkauan dia gitu, reach-nya dia itu pendek sama ya reaction-nya dia ya. Ya reaction itu ya menghasilkan decision kan. Jadi kalau lo lihat beberapa kali contoh ya, kita kebobolan dari Arsenal itulah yang dia ya bukannya lo tinju aja gitu, tapi lo malah nunggu gitu, akhirnya kebobolan lah kita. Tapi 3-4 pertandingan terakhir sih ini dia sering banget gitu ya keluar dari zona nyamannya untuk tinju bola gitu kalau ada tendangan sudut atau tendangan bebas. Terus sama ya yang yang bisa lo lihat itu ya pada saat ngadepin penalti ya, pernah gue bahas juga. Dia ini udah gerak dulu satu langkah sebelum penendang itu menendang bola gitu loh. Lain kayak Bayindir, kalau Bayindir tuh kayak setengah langkah dia udah buang aja badan, dia buang badan duluan gitu loh. Ya itu jelas kalau buat penendang mah udah pasti dimakan gitu. Nah, gue coba utak-atik sambil nunggu pertandingan timnas gitu ya. Jadi ada beberapa informasi juga dibahas di di Atletik ya, bahwa kenapa sih si Andre Onana ini kayaknya si Ruben Amorim tuh nggak puas gitu loh. Padahal kalau dilihat kan, kalau kita bandingin dengan David De Gea kan, katanya kiper De Gea tuh kiper kuno ya, nggak bisa ball playing. Kita butuh kiper yang ball playing ya, bisa dengan kepercayaan diri. Nah, dengan percayaan diri bisa bermain bola atau membangun build up play dari bawah gitu. Dan kalau historinya kan dulu pernah gue bilang ya, pada saat final Champions League itulah yang Inter Milan lawan Manchester City ya, dia bermain sangat tenang dengan kepercayaan diri yang tinggi ya. Kalau tahu kan zaman David De Gea kan di press pun error gitu. Nah, cuman sejak kepindahan dia dari Inter Milan sebesar 55 juta pon atau 55 juta euro ya, atau sekitar 46 juta pon ya, banyak beberapa kesalahan ya yang dilakukan pada dia, khususnya waktu di Champions League gitu. Padahal kita berharap bahwa ini pemain sih percaya, punya confident ya ketika ball playing nih, ketika pegang bola nih, nggak kayak si De Gea. Tapi yang gue selalu bilang kritik adalah dia confident, tapi kayaknya jadinya makin kesini kepedean gitu loh, terlalu percaya diri gitu. Lu kan nggak bisa juga bermain dalam sepak bola dengan
kepercayaan diri yang terlalu berlebihan gitu. Ujung-ujungnya lo pasti ada yang miss gitu, ada satu hal atau fokus yang lo hilang. Nah, itu yang berbahayanya di situ. Nah, kalau ditanya sebenarnya kenapa harus bisa bermain ball playing, karena tipe permainan saat ini ya yang katanya sepak bola modern itu pertahanan pertama adalah pada saat di barisan penyerang ya, dengan melakukan pressing. Jadi seharusnya kiper itu nyaman untuk melakukan passing-passing pendek dengan backnya sih rata-rata ya, back atau gelandang bertahannya. Nah, ini yang diharapkan, itu pertama. Dan kedua, launch passingnya, long passnya, nah itu juga dibutuhkan. Karena kalau misalnya udah mentok, ya lo mau nggak mau harus ke depan. Ya, seperti yang dia bikin pada saat final Champions League lah. Tapi ini ada satu data yang menurut gue agak mengagetkan juga gitu lah ya, bahwa di data Premier League, nah ini data Premier League nih ya, ibaratnya di musim ini, kalau ngomongin long pass ya, melakukan long pass nih, launch pass ya, melakukan passing sebesar sejarak 40 yards lebih ya, 40 yards itu sekitar 45 meter. Atau minimal tuh setengah lapangan lah, yang paling gampangnya gitu ya, minimal setengah lapangan ke sana gitu. Itu ternyata Andre Onana itu tidak melakukan banyak long pass juga gitu. Justru yang pertama itu adalah Jordan Pickford dengan melakukan 631 kali percobaan. Dan complete pass-nya paling tinggi itu Jordan Pickford 38,8. Di bawahnya ada kiper Nottingham Forest, kiper Brentford, kiper Crystal Palace Dean Henderson yang mantan kiper MU, kiper Southampton Aaron Ramsdale, baru Andre Onana. Jadi Andre Onana itu tidak banyak melakukan long pass juga, tidak mencoba melakukan launch pass juga yang jauh ya, yang di atas 45 meter, di atas setengah lapangan. Bahkan completed-nya ya, dari attempted itu yang complete itu hanya sebesar 25,8%. Nah, berarti kok jadi berbeda nih dengan apa yang dia lakukan di Inter Milan gitu. Toh nggak gitu-gitu banget juga kok Nana gitu loh. Deliver bola launch pass-nya ternyata nggak yang the number one juga. Justru ini peringkat 2, 3, 4, 6 untuk sekelas kiper yang menjadi kiper utama Manchester United loh. Ya. Nah, terus jadi pertanyaannya adalah ya sebenarnya mungkin Amorim akan bertanya-tanya ya kok lo nggak bisa memenuhi ekspektasi gue nih ya, khususnya dalam hal launch pass, deliver bola. Di sisa 5 pertandingan terakhir ya, Onana itu telah melakukan rata-rata 20 passing per game rata-rata ya, dimana yang paling banyak dia melakukan long pass tadi ya, launch pass di atas setengah lapangan itu saat pada kita 1-1 draw melawan Arsenal ya. Itu kan jelas karena kan kita banyak di pressing juga ya oleh Arsenal. Nah, terus kalau gitu kalau misalnya long pass-nya juga nggak oke banget, gimana dengan short pass-nya? Nah, ternyata sama ini short pass-nya juga apa ya? Selama di bawah Amorim ya, para staff ini menurut laporan The Athletic, si Onana ini susah melakukan short passing jika dalam tekanan, under pressure. Nah, ya. Akhirnya mereka berusaha untuk mengadaptasi. Ya udah, lo kalau misalnya nggak bisa under pressure, nggak bisa lo short pass, lo long pass. Tapi faktanya long passnya pun dia pun juga dikit. Nah, ini menurut gue salah satu pertimbangan Amorim itu mau coba cari kiper baru. Padahal dia bilang bahwa Amorim bilang bahwa dia berusaha beradaptasi dengan
atribut ya, skill pemain dulu nih ya, bukan beradaptasi dengan keseluruhan, per orang dulu nih ya. Apa yang dipunyai pemain gue coba adaptasi. Nah, salah satunya yang dilihat itu Onana itu ternyata nggak convert juga. Ketika di pressure dia nggak melakukan short pass gitu, ujung-ujungnya dia long pass tapi juga ngaco. Nah, ini yang menurut gua satu ya, hal pertama penting yang Amorim menilai bahwa gua harus cari kiper baru nih, nggak bisa nih gua kayaknya nih terus-terusan sama Onana nih ya. Nah, waktu contohnya itu adalah yang dibahas di sini waktu pas lawan Everton 2-2. Itu Onana itu dari 28 passing dia hanya melakukan 3 passing karena kan itu Everton banyak melakukan pressing juga ya pada saat 2-2. Nah, terus setelah itu dia itu banyak melakukan passing ya. Khususnya hanya pada saat menghadapi lawan yang berani pressing di depan ya. Jadi contoh pada sisa ya 10 pertandingan terakhir dia itu paling banyak melakukan passing itu pada saat ke depan itu Arsenal ya, 29 attempt. Pada saat dikit itu melakukan passing ke depan pada saat melawan Real Sociedad. Nah, jadi kalau lo lihat 1 2 3 4 5 4 ya, 5 nih sama Liverpool. Ini adalah pada saat kita ngelawan lawan-lawan yang melakukan high press nih. Nah, pertanyaan lagi yang kedua nih. Di Liverpool-nya itu nyampe nggak? Nah, lo kalau ngelihat sebenarnya kan Rasmus Højlund sama Joshua Zirkzee ini ketika menerima long ball itu kan nggak begitu bagus ya. Ibaratnya areal duelnya ya, duel di udaranya ya, kan nggak begitu bagus gitu. Jadi itu yang membuat long ball-nya Onana itu nggak pernah sukses. Nah, ini salah satu juga. Jadi nggak murni kesalahan Onana sih ya. Cuman memang receivernya, nah penerimanya ini nggak punya atribut itu. Si Højlund sama Joshua Zirkzee itu hanya persentasenya memenangkan area duel di udara. Rasmus Højlund itu hanya 22%. Sedangkan Joshua Zirkzee itu hanya 29%. Nah, makanya kalau lu lihat Onana itu paling sering itu ke kiri, ke arah Garnacho, sayap kiri tuh. Yang jadi persoalan lagi, ya Garnacho sih first touch-nya bagus ya. Ya, dia kalau lo lihat beberapa kali umpan lambung kan dia first touch-nya bagus. Tapi kan kalau udah di dia suka mati bola. Dribblingnya lah nggak sukses. 19% atau 20% tuh pernah gue bahas. Ujung-ujungnya balik lagi ke belakang. Nah, ini ada map distribusinya Onana selama di bawah Amorim ya. Jadi melalui goal kick itu dia biasa selalu ke kiri tuh, ke arah Garnacho. Sampai ya sekitar 32% atau 22%. Kalau Bayindir dulu waktu inget kan waktu FA Cup tuh kan dia juga ke arah kiri tuh. Cuman kalau Bayindir entah kemana gitu loh, udah ke kiri out. Onana masih nyampe. Nah, ini yang bisa lo lihat dia bajakan sebelah kiri dari goal kick ya. Tapi kalau dari open play dia sih agak merata ya, maupun shortnya ke kiri kebanyakan ke kanan dia. Berarti kalau ke kanan nih biasanya dia cuma percaya sama Matthijs de Ligt nih. Matthijs de Ligt kalau nggak Mazraoui nih ya. Ke kiri dia jarang. Ke depannya agak merata. Cuman lo lihat sendiri kan completed-nya kecil, cuman sekitar 25%-an. Ya karena itu Rasmus Højlund sama Zirkzee juga agak sulit di duel udara. Mungkin kalau ada kayak Fellaini gitu ya, dapet tuh. Nah, jadi menurut gua dengan ini lu bisa bayangin, bisa lihat ya Amorim butuh kiper yang sangat percaya dalam melakukan short passing ya, dan bicara akurasi ya itu juga harus. Makanya dia butuh striker yang jago di area duel di atas
Itulah antara Gyökeres sama Osimhen kan yang menurut gua. Sedangkan kalau di posisi kiper sendiri, ya lo melihat bahwa dia mencari kiper yang bisa melakukan short pass dalam keadaan under pressure. Nah, dan itu nggak banyak. Mungkin yang pernah gue lihat ya Thibaut Courtois ya, Real Madrid ya. Ter Stegen juga lah. Atau Alisson sih juga oke lah. Nah, siapa? Nah, ini yang mesti dicari ya. Jadi itulah alasan mengapa Amorim sepertinya pengen tanda kutip menyingkirkan Onana. Ya, itu dia. Ternyata di bolanya dia juga nggak bagus kalau dilihat dari statistik. Ya. Nah, kenapa sih? Apa dia kepercayaan diri yang terlalu berlebih? Nah, itu yang harus coba dipahami. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi. Kita coba cari nanti tahu siapa, gue masih searching siapa kiper kalau ada info-info kiper yang sesuai tadi ya. Di under pressure dalam short passing itu dia oke gitu ya, nggak kayak Onana tiba-tiba long ball, long pass itu pun juga ngaco, nggak komplit gitu. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.